Iya, berarti kan maksudnya kalau kekacauan tuh kita ibaratkan adalah misalkan soal BBM naik lah. Itu kan kekacauan ya, plus komedi sama-sama kedamaian karena kita melucukan kekacauan ini. Betul. Kan. Sementara lu adalah feminisme ceritanya lagi damai mungkin gitu kali. Terus lu serang tiba-tiba. Nah, itu gimana tuh Pon? Soal itu Pon. Ya kan itu kan ceritanya yang mereka anggap aja. Kan nyatanya kan banyak juga yang feminis-feminis yang aneh-aneh kelakuannya yang mereka labelin sebagai feminazi dan lain-lain. Gue tuh ada yang DM gue soal kayak mungkin lain kali pakai bahasanya feminazi Pon biar aman. Menurut gue sama-sama aja sih. Mau kata feminazi mau kata feminis sama-sama aja gitu. Iya nggak ada masalah ya. Mereka juga kelompoknya mereka juga cuma yang satu agak menganggap lebih benar daripada yang ini gitu. Yang satu lain merasa lebih benar daripada yang ini gitu aja sebenarnya. Kita bertiga bintang tamu kali ini adalah trio botak ya, yang dimana kalau kita bertiga bikin podcast kayaknya emang bener-bener the real musuh masyarakat, bukan Muslim Coki atau Muslim dan Adriano Colby, tapi gua, Oki Rengga dan Popon adalah the real musuh masyarakat. Kita bertiga kalau bikin podcast, kayaknya akan masalah banyak bertubi-tubi. Kayak gue, Oki dulu. Oki kan dikenal sebagai komedian pemarah. Emang susah lah ngatur emosi itu susah ya. Nah kalau Popon itu kita tahu bahwa dia benci banget sama SJW. Iya, Social Justice Warrior. Nanti kan akan gue tanyakan kenapa Popon sebenci itu dengan SJW ya. Cuma kalau gue kan lebih ke tolol ya. Diserangnya karena tolol. Jadi kita bertiga ini saling melengkapi. Jadi kalau misalkan gue diserang, Oki yang belain ya kan. Kalau misalkan SJW masuk, Popon yang cover ya. Gitu. Jadi saling meng-backup gitu. Makanya kita tuh adalah drill musuh masyarakat. Cuma kalau bertiga ini kalau gue tanya, kalau buat kalian ya berdua sih lebih tepatnya ya. Gue tanya ke Oki sama Popon nih. Kalian tuh pernah gak sih kayak kesel gitu loh sama netizen? Maksudnya tuh kan punya mental baja untuk baca komen di Twitter atau di Instagram tiap hari, apalagi hujatan itu kan harus kuat gitu. Kita lihat teman kita Patra aja kan dia baru pertama kali diserang jengkel sendiri kayak tiba-tiba dia harus hajar lagi supaya kelihatan benar. Kalau kita bertiga kan setiap kali diserang kayak ya udahlah biar nanti terurai dengan sendirinya gitu. Pernah kesel gak sih gitu sama netizen gitu? Aku dulu sempat melawani semua. Wah. Bahkan kan aku sempat membelikan tiket pesawat orang. Ngajak ribut. Waktu zaman COVID konspirasi kan aku ada ribut-ribut sama orang terus ada yang bener-bener kayak ayo aku belikan tiket kan. Komen ngajak ribut gitu. Ku belikan tiket pesawat. Terus dia berangkat beneran Ki? Enggak berangkat karena waktu itu dia minta antigen. Minta uang antigen. Anjing kalau emang goblok gitu. Bisa-bisanya aku kayak orang tuanya. Kirimlah uang antigennya katanya. Padahal tiket udah dibeliin ya. Udah kocak ya. Oh. Dulu kayak begitu aku. Sekarang tuh lebih ke udahlah ya gitu. Jadi hiburan malahan sekarang. Oke. Yang terakhir kau marah-marah aja tuh di konser itu juga udah biarin aja ya. Aku biarin aja. Bad news is good news. Buatku. Iya. Nah gara-gara itu juga mereka yang ngomong ya di situ-situ aja, akunya malah diundang kemana-mana. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh sama Nggak ngaruh sekali. juga. Emang sejauh ini gue yang lebih dulu disering netizen lah zaman dulu yang masalah fans sepak bola, masalah nanya ukuran BH banyak lah pokoknya. Dulu udah diserang lah JKT48 banyak banget lah materi-materi gue yang diserang orang gitu. Gue pikir ketika gue diserang itu gue langsung hancur karirnya. Tapi ternyata alhamdulillahnya begitu kita let it go kita jalan terus ya ada aja rezekinya gitu. Rezeki ada aja. Kalau kata Panji itu dia bilang sebenarnya kita pasti akan kena masalah apalagi komedian di Indonesia udah pasti akan ada masalah lah ya apapun itu bahkan nggak komedian aja sekarang bisa aja kita kena kasus pelecehan seksual di spill orang atau apapun itulah banyak gitu. Tapi kalau kata Panji jangan masalah itu jadi kendala buat kita karena kita tetap berkarya aja lama-lama akan terurai sendiri masalahnya orang akan lupa apalagi Indonesia kan berkompromi dengan kontroversi ya berdamai dengan kontroversi gitu. Betul. Jadi nggak ada masalah juga sampai sekarang alhamdulillah kayak tadi kau bilang Ki nggak ada masalah apa gini-gini ya benar udah. Karena memang yang kulakuin sebenarnya nggak salah menurutku ya. Betul. Kan kemarin tuh framing hanya framing media yang bikin aku jadi terlihat salah. Nah
kebanyakan orang kita saat ini adalah ya lihat sepenggal, nggak tahu secara utuh, itu aja disikat. Nah, kayak Patra sekarang ya. Dan kalau Open sendiri Pon, maksudnya lu yang lebih gila sih, gue yakin di Serangga lebih gila daripada gue juga dulu lebih gila. Gue fans bola cuy, lebih wah udah nggak bisa ditolerir tuh sama fans bola, udah maaf aja udah bingung mau ngapain betul, lu gitu. Betul. Tapi kan kalau lu yang nyerang lu adalah orang-orang yang kritis-kritis gitu. Gimana cara lu bertahan Pon gitu? Gue kalau yang serangan kritis nggak pernah gue balas gue, karena kalau debat pasti gue kalah. Iya. Karena gue nggak ngerti mereka bahasanya aja bahasa yang gue harus googling dulu nih, ngomong artinya apa sih, gue googling artinya. Yang pakai bahasa Inggris ya? Iya, bahkan kayak misoginis aja gue, apaan sih misoginis? Jadi ternyata ya? artinya adalah pria yang membenci wanita. Kok bisa? Gue nikah. Iya. Kok bisa gue Misoginis misoginis? Pria yang membenci wanita gitu. Artinya? Kenapa nggak ditulis aja? Hei, Anda pria pembenci wanita. Gitu. Iya. Kenapa harus pakai istilah? Bahasa ada istilahnya. Gue lagi pengen cari sebenarnya, ada gak sih bahasa istilahnya kalau cewek membenci pria gitu. Yang bisa gue sematkan ke feminis itu misalnya. Ya ada mungkin. Mensoginis. Iya mungkin. Mungkin ada. Miss. Yang ini men. Mister Ginis berarti. Ya bisa aja Kan Miss sama Mister kan. Iya. Tapi memang kayaknya mungkin ada, cuma kita bertiga mungkin karena knowledge kita terbatas ya. Jadi kita nggak tahu istilahnya apa. Cuma momen ketika Johnny Depp menang di persidangan lawan istrinya itu tuh bukan membangkitkan semangat para lelaki bahwa tidak semua laki-laki itu salah juga Pon. Benar. Kita sekarang di era sekarang tuh kayaknya laki-laki yang salah terus. Itulah kan, bahkan kan kita juga punya idiom soal suami-suami takut istri. Berapa banyak itu di dunia ini? Gue yakin banyak gitu yang mana nggak semuanya istri tertindas gitu. Yang mereka bilang kan semua kayaknya istri tertindas, ya nggak semua, ada juga laki kok yang tertindas. Iya. Banyak banget kok suami takut istri. Banyak lah, dulu pernah jadi series. Ada series sih ya. Ibaratnya kan tuh adalah hal yang terjadi di masyarakat gitu. Betul. Gitu, kalau nggak tidak mungkin ada karya suami-suami takut istri kalau itu tidak terjadi. Pun nggak ada istilah itu, bahkan nggak sampai karya nggak ada ya. istilah itu. Nyatanya ada gitu. Iya, kebetulan mungkin yang ke blow up adalah selalu KDRT yang dipukul perempuan. Sejauh ini belum ada yang cowok speak up, wah saya dipukul. Mungkin ada lah ya, tapi kayaknya udah karena cowok selintas-selintas saja. Ya, mungkin kalau suami takut istri juga efeknya bukan sampai yang ditindas kayak kekerasan, tapi kan dampaknya ke mental misalnya. Tekanan mental apa-apa gitu. Iya, pulang-pulang bete, marah, ya kan, misalkan kita pulang dari nyari duit, ya kan, terus pas pulang ke rumah istri marah-marah, kamu pulang malam gini-gini, anak nangis gini-gini. Lebih ke mental. Kok pernah Ki dimarahin istri Ki? Pernah lah. Ya orang aku bandel kok, masa iya aku gak dimarahin sama istriku. Pasti pernah, pasti ada aja momen kesalahan lah yang ku buat ya, gitu. Walaupun aku udah berusaha untuk ngasih yang terbaik, pasti ada aja selipnya aku. Pasti ada aja salahnya. Betul. Ada aja kurangnya. Apalagi kayak modelan aku kan istriku memang sengaja nggak kerja biar di rumah gitu. Mungkin ada momen dimana dia di rumah udah capek, kerja, udah capek jagain anak segala macam di rumah. Aku pulang-pulang ada aja mungkin salahku sedikit, ya pasti dimarahin lah. Oh tapi istri di rumah aja Ki, maksudnya apakah kau pernah nanya mau kerja nggak? Oh pernah. Istriku bilang pengen kerja itu segala macam, tapi balik lagi aku mikir, lah kenapa harus kerja kalau aku bisa mencukupi kayak begitu. Toh kalau memang mau butuh waktu libur apa segala macam, ku kasih kok. Aku tuh ada momen dimana kadang aku lagi ada 1 hari nggak kerja. Oke. Itu bener-bener istriku suruh keluar. Pergi jalan sendiri. Aku yang ngurusin anak di rumah seharian gitu. Buatku ya udahlah, aman-aman aja aku. Toh dia juga bakal capek di rumah kan. Nggak ngapa-ngapain segala macam. Jadi ku kasih momen kayak begitu. Kemarin ku tiba pulang-pulang ku belikan itu voucher spa. Wah. Iya. Istriku ku belikan voucher spa. Nah ini hari ini aku lagi libur kerja, nggak ada kerjaan. Nah nih jalan sendiri gitu, makan, ku belikan tiket nonton apa gitu-gitu. Iya, jadi memang kau tipenya ya mending di rumah aja lah, biar aku aja yang nyari uang. Biar aku, kalau masalah dianya bete di rumah aja nggak ada kegiatan apa segala macam. Kalau ada momennya aku libur pasti ku kasih, pasti gantian gitu. Kalau nggak dia sendiri ya bareng aku gitu. Tapi kalau suatu hari istri kau misalkan bilang aku mau kerja nih,
Ya boleh, tapi tunggu ya, agak besar sedikit anakku mungkin ya. Anakku besar dikit, boleh mungkin kerja. Tapi kalau untuk saat ini kan memang fase di mana lagi butuh sosok ibunya terus kan. Ya, perkara gitu. izin nggak izin soal kerja itu juga bukan cuma kayak kalau nggak ngizinin berarti nggak mendukung emansipasi wanita, nggak gitu juga kan. Ada kebutuhan bersama yang kita harus sepakati gitu, misalnya soal mengurus anak terutama gitu. Misalnya kalau kitanya kerja, istrinya mau kerja, ya anak siapa yang ngurus? Anak kan siapa gitu. yang jaga? Nah, kita kompromi gitu, ganti-gantian. Nah, kalau kita sih mungkin hitungannya fleksibel, masih bisa ya. Fleksibel, kita bisa ya, gantian ya. gitu. Kadang kita lagi nggak kerja, kita bisa gantian ngurus gitu. Tapi kalau yang kantoran kan Susah. Iya. Lah lu ya harus kompromi gitu, minimal anak udah yang bisa sendiri dah, ya, kayak bisa makan sendiri, apa nyari sendiri gitu. Enak gitu. tapi istri lu sekarang bekerja atau enggak, Pon? Di Istri rumah? gue sih kebetulan kerja karena kerjanya from home, WFH. Dan memang harus kerja karena ekonomi lu juga kan, Pon. Betul. Apalagi baru ada brand hilang gara-gara. Jadi kan mau nggak mau istri tetap harus cari Sebenarnya nafkah. ketolong gue, walaupun brand hilang, kerjaan hilang, istri tetap kerja. Iya, Makanya gue iya. kalau feminis ngeributin gue tuh apaan sih? Istri gue mau kerja gue bolehin kok. Iya. Gue nggak yang ngekang istri gue yang di rumah gue yang ngerjain kerjaan rumah kayak apa sih ini feminis laki yang berisik aja kayak ngerjain kerjaan rumah aja lo, kayak nyuci piring aja lo gitu gue mah. Iya juga. Tapi memang masalah tweet lu itu, Pon, ya, gue sih nggak ada masalah dengan lu bilang feminisme adalah sekumpulan apa? Cewek malas dan ribet. Sebenarnya itu pendapat lo. Iya. Mungkin ada sedikit yang gua nggak setuju juga dengan pendapat itu, tapi nggak ada masalah, itu pendapat lo gitu. Iya. Kalau yang gue ngomongin di show gue tuh bahkan karena soal feminisme ini kan kadang-kadang pemikiran orang-orang open minded lah ya, hal yang baru. Orang dulu tuh nggak ada yang namanya feminisme, makanya close minded dibilangnya, orang dulu close minded, orang sekarang open minded. Nah, gue bilang orang open minded nih kadang-kadang ngakunya doang open gitu, tapi nggak open sama mindednya orang lain gitu, pemikiran-pemikiran orang lain. Dia maunya sama pemikiran dia sendiri, semua harus sama gitu. Sedangkan kalau gue nih orang close minded tuh main sama orang-orang yang open minded santai-santai aja gitu. Kalau orang open minded tuh kayak bahkan untuk bergaul atau kerja bareng harus sama yang sama-sama open minded, itu yang brengseknya gitu. Oh. Jadi siapa yang open siapa yang close nih gitu. Nggak ada Kalau yang open kalau close yang gue sama beda pendapat sama pinggir santai aja, main-main aja gitu. Iya. Gue nggak ada masalah dengan tweet itu karena itu kan nama juga kita negara kebebasan berpendapat ya. Konsekuensinya adalah lu lempar pendapat itu, lu diserang, sehingga mungkin pendapat mereka nggak setuju sama lu, nyerang lu cuma gitu doang, tinggal gitu-gitu doang. Cuma yang gue sama Oki bilang kemarin itu masalah kau habis tuh nge-tweet hilang kerjaan itu dong Ki ya. Ya. Itu momen yang padahal udah cukup. Gue sadar itu mungkin ada salah-salahnya gue nge-tweet itu, tapi Itu tujuan gue bener. tujuan gue adalah untuk menyadarkan orang-orang bahwa kelakuan orang-orang open minded ini brengsek. Apa yang mereka lakukan tuh bukan cuma memperjuangkan apa yang mereka perjuangin, apa yang mereka bela, tapi juga berdampak sama orang-orang yang berbeda pemikiran sama dia, yang dia serang gitu. Kenapa kalau misalnya ada beda pemikiran ya santai-santai aja sih. Betul. Gitu. Karena kemarin yang jadi obrolan kami, aku sama Kemal kemarin ini, ketika tweetmu yang pertama bilang feminis itu cewek ribet dan malas, ketika kau ada nge-tweet itu Bang yang kehilangan job segala macam, itu tuh aku ada ngebaca replyan, ada yang ngomong kayak begini, lah apa bedanya kau sama tweet sama feminis, gara-gara kehilangan ini kenapa malah speak up, kenapa nggak nyari kerja lain aja. Ya kan itu kayak wah betul jangan juga malas nih. dan ribet. Jangan malas. Aku jadi anjing ada yang ke counter, bener pula nih counternya gitu. Iya. Ya Gue kan? emang gue sadar kalau itu bisa di counter, tapi emang tujuan gue emang untuk menyadarkan kayak Ya, ini ngerti kelakuan dia, kita. kelakuan Ngerti. mereka yang suka cancel culture ini nih, yang masalahnya sama gue, nyerangnya ke brand gue, ini yang brengsek gitu. Iya. Nanti gue tanyain juga soal ini sama Oki. Orang-orang bilang itu mah bukan karena brand, orang-orang yang nyerang brand, tapi memang karena siapa yang mau brand sama orang yang bermasalah kayak lo, dampaknya buruk buat brand gitu. Tapi kan ini kelakuannya alasan brand ngekat gue karena ada yang nyerang dia. Dari kumpulan orang-orang yang nyerang gue gitu. Gue tujuan gue bikin itu, gue sadar gue bakal diserang kayak gitu soal masalah
kalau ngeluh, kalau cengeng sama resiko lo sama konsekuensi, enggak. Gue sadar dapat itu, tapi gue juga memanfaatkan peluang buat nyerang mereka dari sisi nih kelakuan lo nih brengsek gitu. Kelakuan lo cancel culture ini yang brengsek. Gitu. Tapi emang Twitter nih bola liar ya, maksudnya lo ngempar opini apapun karena cuma tulisan nggak ada intonasi, jadi mungkin istilahnya tuh bisa aja mengartikannya beda-beda interpretasinya, tapi nggak ada masalah. SJW ini kalau nonton Ricky Gervais kayaknya, kayaknya emosi kali kayaknya itu ya. Yang kocaknya kan begitu, kalau zaman Bang Patra kan bilang komik Indonesia nih nggak bisa apa bikin materi yang nggak menyinggung. Lihat tuh komik-komik luar negeri. Louis C.K. Ya upload videonya luar negeri yang ngomongin begitu juga. Langsung kayak, kalau luar negeri mah penulisannya bagus, rapi, brengsek. Ada gitu Bon? Ada dong. Yang ada. waktu si ini Veronica Kuman nyerang Patra. Ngomongin feminisme gitu-gitu. Veronica Kuman mana yang itu ya, yang tinggal di Australia? Yang kemarin buronan Interpol. aku kemarin pas giliran dia komen, aku di situ memberikan respon. Karena selama ini aku ngelihat dia, wait siapa nih gitu. Pas dia udah ngebahas-bahas ini, aku cuman ngerespon gini. Ini bukan ranahmu, cabut. Komen gitu. Ini bukan ranahmu, cabut. Maksudnya nggak usah semua dicampuri. Cuma biasanya masalah negara, masalah gede kan, konflik di Papua dan lain-lain kan. Kenapa komen? Ini komen dia kocak juga. Aku mau kayak gitu aja. Soal kata panjang lah ini komedi gini dibalas orang ya, kalau emang bukan selera masing-masing referensi. Oh iya emang referensi. Gue juga selera gue kayak Josh Carlin apa gitu sebut. Abis itu ada yang upload video Josh Carlin feminis apa judulnya tuh. Iya. Feminis ini, mampus gue bilang. Bangsat. Ya maksudnya sama-sama aja. Karena gini, karena emang nyatanya kan memang ada yang akhirnya mereka sebut dengan feminazi dan lain-lain gitu. Bahwa ada beberapa kelompok feminis yang aneh-aneh pergerakannya, aneh-aneh yang diusung gitu. Pun mereka bilang itu mah bukan feminis, itu feminazi. Tapi yang lu anggap feminazi, dia akan menganggap dirinya tetap feminis dong. Iya. Sama kalau misalkan meskipun dianggap sama feminis yang bener feminazi, si feminazi akan menganggap dirinya tetap feminis, nggak feminazi. Siapa orang yang mau menganggap dirinya gue feminazi? Kan feminazi konotasinya jelek. Iya. Aku bener-bener nggak sepeduli itu sama feminis sama apa. Maksudku ya udah, hidupku selama tidak menyinggung apapun tentang aku, tentang sekitarku. Ya. Aku gak akan bereaksi. Tapi kalau itu menyinggung sekitaranku, menurutku bukan ranahnya, aku baru bereaksi. Itu contoh kecilnya ya waktu konspirasi COVID itu. Kan tadinya tidak menyerang ke ranah komik, ke artis apa segala macam. Begitu udah ke komik, ke Bintang Emon waktu itu aku ngerasa, wis jangan nih, ini rumahku, nggak usah kalau nggak tahu apa-apa jangan dicampurin rumahku gitu. Baru bereaksi. Aku tuh model-model kayak begitu, kayak kemarin yang Veronica Kuman itu juga nggak pernah. Selama ini dia kontroversi apa segala macam, sedikit pun nggak mau aku memperdulikan itu. Tapi begitu dia udah, wait ngapain maksudnya? Nggak, ini bukan ranahmu. Udah kau diam aja gitu. Nggak usah bacot, udah cabut aja dari sini. Aku cuman gitu aja. Pokoknya selama itu tidak mengganggu kehidupan, nggak apa, aku nggak akan bereaksi. Veronica Kumannya apa sih sebenarnya? Nggak tahu aku sama sekali. Nggak tahu ya Bon, kayak aktivis aja ya, jatuhnya kayak aktivis doang ya. Dia Apa aktivis, gimana sih? Maaf aktivis. Veronica, kita kalau tidak tahu mohon maaf ya, kita disclaimer. Bisa-bisanya lu gak ketahui Veronica Kuman. Iya enggak, maksudnya secara apa ya di orang aku juga nggak tahu. Iyalah kan waktu Dia itu tuh suka membela konflik di Papua lah, soal dia mendukung Papua Merdeka dan lain-lain gitu. Makanya ya udah kok concern aja di situ. Iya. Ngapain komedi anjing yang diurusin, aku itu keselnya. Iya. Udahlah, udah ada ranah masing-masing. Makanya gue bilang kalau lu nggak nyenggol sama hal-hal yang nggak berhubungan. Kenapa gue senggol feminis? Karena feminis tuh keribetannya kemana-mana Ki. Termasuk kayak sisi Veronica ini kan bisa nyenggolnya kemana-mana gitu. Kayak nanti komik mau bikin materi apa sedikit udah dianggap wah apa nih gitu-gitu. Karena ada dulu feminis yang apa ya pernah, salah satu feminis di Indonesia nih yang pernah nge-tweet soal stand up comedy tuh circle-nya nggak sehat buat cewek. Karena banyakan laki-laki, kalau ada cewek naik dikit di sasut-sasutin gitu-gitu. Ada yang pernah bikin tweet gitu tuh. Ada. Makanya yang nonton. orangnya kita kenal semua gitu. Makanya nonton langsung gitu. Nggak pernah rasaku ada komiknya di satu-satu kalau ada show apa segala macam. Nggak pernah ya. Iya maksudnya. Dan dia kalau nonton off air
komik-komik cewek bikin materi kayak terkejut dia. Wah. Iya, ya kaget dia nonton Kaget dia off-air pasti. ya. Iya kalau dia nonton off-air. Wah pasti gitu dia. Wah cewek-cewek mulutnya kayak gini. Tapi Iya kan. tapi ada satu tweet menarik tuh kemarin tuh, gua nggak usah sebut tweetnya dari siapa ya. Dia bilang dia setuju dengan pendapat Abdur. Kayaknya lu pas gua ngomong Abdur, masalah Abdur lu tau lah siapa yang nge-tweet gitu ya. Dia bilang kalau nggak, gua lupa sih ininya, kayaknya lu lebih paham Pon karena kayaknya tuh nyinggung lu Pon. Dia bilang komedi itu harusnya apa, kedamaian plus apa sih? Oh. Apa sih? Rumusnya komedi. Rumusnya komedi itu yang kata Abdur. Tragedi plus time Sama jadinya komedi. Pokoknya intinya jadinya komedi outputnya damai gitu kan. iya kalau nggak salah ada Kerusuhan gitu-gitunya. gitu-gitu. Coba ada kok, kita cari dulu lah. Oh nih. Lagi pada ngomongin komedi, gue teringat sama penjelasannya Abdur Rasad. Ya. Menurut gue kekacauan plus komedi sama dengan kedamaian, bukan sebaliknya. Kedamaian plus komedi sama dengan kekacauan. Gue mah cocoknya sama rumusan ini, mentang-mentang anak matematika, dia ngejelasinnya pakai rumus tambah-tambahan. Ya, jadi kekacauan plus apa Pon? Komedi. Kekacauan plus kekacauan plus apa sama dengan komedi itu? Oh Berarti iya, kekacauan plus komedi sama dengan kedamaian. Oke, berarti Bukan kebalikannya, kedamaian plus komedi sama dengan kekacauan. iya, berarti kan maksudnya kalau kekacauan tuh kita ibaratkan adalah misalkan soal BBM naik lah. Itu kan kekacauan ya, plus komedi sama-sama kedamaian karena kita melucukan kekacauan ini kan. Sementara lu adalah feminisme ceritanya lagi damai, mungkin gitu kali. Terus lu serang tiba-tiba. Nah, itu gimana tuh Pon? Soal itu Pon, Ya kan pendapat itu lu? kan ceritanya yang mereka anggap aja. Kan nyatanya kan banyak juga yang feminis-feminis yang aneh-aneh kelakuan yang mereka labelin sebagai feminazi dan lain-lain. Gue tuh ada yang DM gue soal kayak mungkin lain kali pakai bahasanya feminazi Pon biar aman. Menurut gue sama-sama aja sih. Mau kata feminazi mau kata feminis sama-sama aja gitu. Iya, nggak ada masalah ya. Mereka juga kelompoknya mereka juga, cuma yang satu agak menganggap lebih benar daripada yang ini gitu. Yang satu lain merasa lebih benar daripada yang ini gitu aja sebenarnya. Tapi kalau lu pernah diserang gara-gara materi stand up atau tweet lo nggak gitu? Pernah nggak diserang? Juga aku. Ada aja aku pernah. Tapi aku nggak yang, karena itu ya aku nggak terlalu ribet untuk hal-hal. Aku nggak terlalu suka nyerang-nyerang kayak begitu. Aku tuh lebih concern sama orang-orang yang menyerang sekitarku. Aku lebih concern ke situ aja. Kalau misalnya ada apa gitu, ada apa nih? Ada keributan nih. Oke, saya bisa ngasih peran apa nih di sini? Aku harus pasang badan untuk orang-orang di sekitarku gitu aja sih. Aku kan feminis juga pernah yang kata masalah dulu nyerang komedi, circle komedi walaupun bukan stand up komedi ya, tapi soal pas ke kasusnya Najwa wawancara sama Denny Cagur. Najwa ngobrol serius, Denny Cagur bercanda. Itu kan diserang sama feminis kayak ini cowok-cowok nggak menghargai wanita ngomong gitu-gitu. Ya. Nah, karena kalau buatku aku begitu bener tuh ya. yang gue concern juga nyerang-nyerang. Kalian concernnya kayak begitu ya, karena aku memang belum pernah bermasalah ya. Belum pernah lah ribut sama feminis segala macam karena memang aku nggak peduli. Tapi kalau masalah komedi ya, komedi menurutku kalau ada rumus ini itu segala macam, stand up komedi harus gini-gini, aku nggak masuk di otakku. Sumpah aku. Karena buatku stand up komedi ya aku ngibur orang. Ya penting lucu. Apapun itu yang kulakukan di atas panggung orang terhibur. Udah itu aja ku. Masalah itu tersinggung atau apa, orang nggak suka sama komediku ya itu urusan orang. Nggak peduli aku. Makanya kalau dibilang-bilang wah kok nggak lucu. Udah sering banyak. Iya. Banyak yang bilang nggak lucu. Kan bukan berarti aku bukan pasarmu. Iya. Ya tinggal kau tinggal, jangan ribet anjing. Maksudnya, Iya kan? benar, iya Kalau ada benar. orang bilang, "Oh, kok nggak lucu." Ya udah, cabut. Bukan kau pasarku. Aku juga bukan pasarmu untuk nonton stand up, pilihannya banyak. Jadi janganlah meribetkan hal-hal yang sebenarnya gampang. Itu juga nggak akan kayak apa-apaan lo ngatain gue nggak lucu, sini lo nonton gue bikin lo ketawa, nggak bakal gitu. Ngapain juga. Iya. Aku sesimpel itu aja hidupku. Kalau untuk stand up komedi ya, sesimpel itu aja. Aku datang naik ke atas panggung, orang udah bayar. Ya apapun yang kulakukan orang harus terhibur. Itu aja, menghibur orang aja aku. Yang datang yang menghargai. Iya, yang hargain Nah karya. kalau misalkan yang lu marah-marah di atas panggung gitu, apa yang ada di pikiran lu waktu itu Ki? Yang ada di pikiranku saat itu adalah ini kayaknya momen yang tepat. Jegel pernah bilang
kejadian ini bisa terjadi ke semua komik. Ya. Tapi peluang komik menarik ke atas panggung itu kayaknya cuma ada di kau Ki, kata Jegel. Oh. Bener, aku masih masuk di akal. Menurutku kayaknya iya ya Gel, karena aku memang secara otak agak kurang untuk hal-hal kayak gitu. Aku nggak mikir panjang ke depan segala macam. Ketika momen aku narik penonton ke atas panggung itu juga, walaupun orang bilang, jadi orang jangan emosian sama segala macam. Kau nggak akan emosi kalau tidak ada yang gangguin kau. Kalau Nggak disenggol duluan lah ya. Aneh nggak rasanya? Nih ya, kalau harus kutahan emosi, aku lagi diem, lagi diem gini aja. Terus ada orang nggak tahu, nggak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba anjing, weh anjing kau anjing. Seberapa tahan sih kau digituin orang yang kau nggak kenal, terus kau digangguin, weh anjing. Pasti pada akhirnya kok ngapain sih, kok gangguin gitu. Nah momennya pada saat itu seperti itu. Aku stand up, lagi stand up, orang rame, gangguin terus, maki terus. Bahkan sebelum aku stand up dia udah maki terus, ganggu, berisik segala macam. Aku udah pindah tempat, dia masih berisik. Yang ada dalam pikiranku, dia kan teriak-teriak, woi pota anjing turun, kok nggak lucu. Nah yang ada di otakku, oh kalau dia bisa ngomong kayak begini, berarti dia lucu nih. Dia bisa ngasih contoh nih. Mungkin jadi contoh untuk aku gimana caranya supaya bisa lucu di atas panggung. Dan aku mau kasih pelajaran juga ke orang-orang bahwasannya nggak gampang loh ada di atas panggung itu. Ya. Ku panggil, naik. Ketika pertama kali ku panggil, naik kau. Aku tuh nggak tahu orangnya siapa. Oh asal sebut aja naik. Oh nggak kelihatan mana yang teriak ya karena banyak. Rame banyak. Iya. Naik kau. Ketika aku bilang naik kau, orang-orang di sekitaran situ menangkap satu orang, membawa maju. Berarti kan memang dia yang ribut dari tadi. Dan orang-orang sekitar terganggu juga Terganggu. sama dia. Naik kau, naik. Nggak mau dia. Naik kau, ku bilang. Udah naik. Dia nggak mau, aku turun, naik kau. Dia berdiri di pagar, naik, ku bilang. Itu adalah Oki yang berbeda menurutku. Karena kalau nggak di posisi rame, kayaknya kalau cuma satu lawan satu, ku tepuk dia pasti. Pasti ku tepuk dia. Naik kau, naik. Ku tarik baju, naik kau. Ku suruh ada bapak-bapak tentara di situ yang jaga panggung. Pak naikkan Pak, ku bilang. Dinaikkan sama bapak itu, naik. Ayo. Awalnya sempat nggak dikasih panitia kayaknya. Udah jangan. Naikkan Pak, dinaikkan sama tentara itu, naik ke atas. Ku bilang di atas panggung. Nah, gimana rasanya ngadapin ribuan orang? Bang, nggak bisa aku bang. Bukan stand up komedi kerjaanku. Loh, nggak apa-apa. Kasih tahu dulu orang-orang. Kayak mana caranya bikin orang ketawa, aku bilang. Wah, dan dia di atas itu pun masih so asik. Iya. Gimana? Lucu aku kan woi katanya. Wait, orang-orang diam. Terus orang-orang ada yang bilang, udah diam, gak usah ketawa. Nah, di momen setelah itu, gue bilang gimana rasanya? Susah kan? Iya susah bang. Yang media tidak lanjutkan adalah dia minta maaf sama aku. Oh dia minta maaf? Dia minta maaf. Bang aku minta maaf ya bang. Gitu. Ya udah, jadi pelajarannya sana kau turun kok gitu. Turun, udah beres. Habis itu aku kasih tahu ke orang-orang bahwasannya, iya menghargai itu kayak begini. Aku di sini tuh kerja bukan main-main. Aku dibayar. Ini yang ku jaga adalah hubunganku dengan klien yang ngundang aku. Kalau seandainya aku di situ gagal, klien kan bisa cerita, wah nggak usah pakai Oki, kemarin gagal dia tuh performnya di sana. Lah itu kan nutup rezekiku malahan. Nah itu gara-gara itu aku kasih tahu ke orang-orang bahwasannya ngehargain tuh kayak begini. Bukan cuma stand up, apapun itu. Kalau ada orang di atas panggung, ya kau hargai. Kau udah dikasih hiburan gratis lagi, nggak perlu bayar. Iya. Harusnya nikmatin. Kalau nggak suka diem. Kalau nggak suka tinggal diem atau udah nggak lucu nih orang, cabut lah gitu. Kan bisa kan maksudnya? Ya kalau yang punya otak ya memang. Ini kan kayaknya yang nggak punya otak memang. Aku nggak tahu dia caper atau apa ya. Mungkin kan ada aja orang yang kayak gitu tuh. Minta diperhatikan dengan cara memaki, marah apa segala macam. Itu momennya kayak yang kau udah nggak udah cukup lah aku kasih waktu nih gitu. Aku tarik. Setelah itu selesai beres. Menurutku ya udahlah. Tapi
Ya itu tadi, balik lagi framing media yang bilang aku emosi, marah gara-gara dibilang gak lucu. Oki Rengga menarik penonton gara-gara dibilang gak lucu. Karena komennya akhirnya begitu semua. Iya. Oki Rengga marah dibilang gak lucu. Nah, buatku ya udahlah ya. Nih buat teman-teman media juga ya namanya mereka kerja ya. Tapi mereka nggak tahu. Mereka naikkan berita itu bukan mereka yang kena dampak. Bukan mereka yang kena dampak. Toh komenan itu masuknya ke aku, makian itu masuknya ke aku, segala macam tuh masuknya ke aku, bukan ke media itu kan. Jadi buatku, wah kau kerja dengan cara yang tidak benar. Wah ngasih makan duit haram kau ke keluargamu. Aku udah gitu aja otakku. Aku gitu aja langsung, wah ngasih makan duit haram kau ke keluargamu. Ngasih berita yang tidak sesuai dengan realitanya, kenyataannya. Ya benar memang aku emosi narik penonton itu ke panggung. Tapi secara keseluruhannya kan mereka nggak tahu kejadiannya apa. Jadi buatku ya udahlah ya, aku pikir. Tapi kau nggak mikirin konsekuensi. Tadi bilang kan takutnya mengecewakan panitia. Tapi kalau lu tiba-tiba marah, bukannya lu lebih takut nih pakai Oki, takutnya marah-marah lagi, nggak takut gitu? Loh, aku ngerasa aku benar, jadi aku nggak harus takut. Toh pada akhirnya selesai acaraku itu kan rangkaiannya se-Indonesia. Teman-teman lain akhirnya nggak panggung di panggung utama lagi kan? Iya, nextnya teman-teman lain perform di acara yang sama, tapi di panggung yang memang pantas untuk stand up pada akhirnya, yang dekat dengan penonton, nggak harus di rejing tinggi. Aku tuh bener-bener nggak tahu acaranya kayak segitu maksudnya. Lu yang pertama itu ya? Oh enggak. Juga. Sebelumnya udah ada beberapa komik-komik juga yang di acara itu. Aku nggak tahu. Dan komik-komik yang sebelum-sebelumnya mungkin juga tahu dia bahwasannya gagal nih aku performnya di panggung kayak begitu. Nah jadi gara-gara itu jadi dipindahkan. Kan itu lebih menyenangkan jadinya kerja yang memang stand up tuh kayak gini nih tempatnya gitu. Iya emang kita tuh gimana ya, kok jadi komedian tuh selalu salah ya. Maksudnya misalkan ada kejadian apa kayak Popor ngelempar jokes apa atau lu ngelempar jokes apa atau gua, selalu kayaknya kita terus yang salah tanpa mereka tahu kronologisnya sebenarnya seperti apa gitu kan. Terus dia bilang, kalau kau tahu harusnya kerjanya kayak gitu, kenapa kau ambil kerjaan kayak gitu? Nggak tahu, kalau tahu nggak akan ku ambil. Itu namanya bunuh diri. Kami buat para komik juga perform di outdoor di atas panggung besar itu, apalagi perform sebelum band utama, itu tuh namanya bunuh diri. Ya orang kan datang mau nonton band sih di situ. Udah pasti penggemar-penggemar band yang mau tampil. Berapalah yang mau nonton stand up dibandingkan ribuan orang yang datang itu. Ya kalau aku tahu kayak gitu juga saya pikir tidak ya. Itu namanya bunuh diri, bodoh saya. Pernah Pon ngambil job kayak gitu Pon? Yang panggung utama? Enggak pernah gua. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Ada tawaran juga kayaknya. aku karena kemarin acara apa nih corporate. Ini di dalam otakku corporate ini ballroom dong. Orang-orang terpelajar nih. Kita sudah punya beat-beat yang untuk bikin mereka ketawa. Udah begitu pas nyampe trauma aku. Bahkan itu panitia sempat gini, "Bang gimana nih ya Bang?" Lah apanya gimana? "Bang abang perform, ya udahlah Bang seberapa dapatnya aja Bang," gitu. Panitia bahkan udah tahu dia, wah ini kayaknya nggak akan jalan baik nih kalau ada stand up gitu. Tapi memang mungkin ya media juga kan dia cuma lihat adegan sekelebat itu tanpa dia harus riset karena mungkin dia bilang mungkin gue kalau salah benerin aja, cuma kayak komedian ini mereka suka bercanda, kita nggak usah terlalu riset dalam-dalam lah. Yang penting udah diberitain aja mungkin ya, atau juga mereka nggak akan baperan juga sih. Nah gitu. tapi aku pertama kali berita itu naik itu ada di salah satu media di Medan. Ya. Wartawannya aku telepon itu. Oh kenapa? Kok gini sih? Oh gitu. langsung. Kan kau belum ada konfirmasi ke aku. Kok beritanya udah kayak begini? Aku bilang gitu. Oh iya soalnya timku ada di lapangan. Lah kalau timmu ada di lapangan kok nggak lengkap sih beritanya? Aku bilang. Terus gimana Bang? Kok gimana? Kau lah cari solusinya. Gimana nggak kau take down itu beritanya? Nggak bisa Bang. Ya udahlah Bang, aku kasih hak jawab aja ya dari abang. Dia bilang gitu. Dia ngasih hak jawab. Ya udah, aku klarifikasi. Mana dibaca orang giliran klarifikasi. Kalau orang udah emosi. Terus habis itu aku dimaki-maki mau segala macam. Ku kirim ke dia. Ku capturein, ku kirim. Bukan kau yang ngerasain ini kan, ku bilang. Nggak kau yang ngadapin ini. Aku ini yang ngadapin ini untuk berhari-hari, ku bilang. Apalah tanggapanmu, ku bilang.
Iya aku bilang gitu. Dan tidak ada tanggapan kan. Nggak ada tanggal ada. diam aja. Nggak ada, Nggak, tapi diam memang aja. kita tuh sering banget kita kena dampaknya dari hujatan-hujatan ya. Cuma gue pengen nanya juga ke Popon, nanti Oki juga pasti udah ada caranya sendiri. Cara lu Pon untuk apa ya istilahnya menghilingkan diri lu untuk ngelihat komen-komen anjing-anjing ini tuh apa Pon? Apa lu kayak fuck it lah nggak usah biarin aja diamin aja handphone lu atau lu ada metode sendiri gitu supaya lu menenangkan diri ketika dihujat netizen gitu? Gue kalau misalnya kayak yang sekarang aja deh, gue kalau ngeliat ada yang DM masuk ngata-ngatain tuh gue biasanya buka profilnya sih gue. Gue lihat apa yang bisa gue cengin dari dia gitu. Entah foto profilnya, entah tweet-tweetnya, entah apanya gitu. Kalau nggak ada baru gue blok gitu. Gue blok, gue delete. Kalau ada gue post gitu. Gue kayak kemarin ada yang ngata-ngatain gue terus gue balas gitu aja nih, gue retweet nih biar lo ngerasain interaksi karena gue lihat kayaknya lo selama ini main Twitter nggak ada yang retweet, nggak ada yang reply, nggak ada yang like. Asik sendiri aja. Ngepin tapi nggak di retweet itu kau bilang kan Bang? Iya, ada yang ngepin tweet, nggak ada yang retweet. Ngapain dipin? Anjing lucu banget. Kayak gitu-gitu gue cari misalnya kayak ngatain jokes lu apa nggak jelas lu, jokes lu nggak lucu. Gue liat yang dia ketawain jokesnya kayak gimana? Ya yang kayak gini. Ada yang kayak jokes komedian nggak lucu gitu, malah lucuan komen-komen. Pas lihat komen adalah kayak ini. Patra tuh punya radio apa radiologi ya anjing joknya Panca. Yang dibilang lucu yang begitu gue. Iya. Oh jadi kalau lu cara lu menenangkan diri adalah dengan lihat profilnya cari terus lu cengin balik ya, lu roasting balik ya. Itu aja. Itu ampuh sih, lumayan juga sih. Kalau kayak gitu. Kalau lu Ki, lu apa Ki? Lu lihat juga profilnya atau langsung blok atau cara liatin komennya, botak nggak lucu kau apa? Itu kan jelimet ya. Cara nenangin dirinya itu loh Ki. Aku kalau itu lebih ke udah ku biarin sih. Oh Ku biarin aja. Tapi ya? ku cari, itu kan komen tetap ku baca semua. Pasti ya. Rata-rata. Pasti. Terus kalau ada komen yang sudah mulai aneh, itu tuh ku capture, ku DM orangnya. Apalah maksud komenmu ini? Itu salah satunya kau ingat Bang, ada yang aku ngepost tentang BUMN. Iya. Si paling BUMN. Dia komen, di antara komen-komen yang lain. Iya. Weh botak baper, weh botak anjing gak lucu weh gini ini. Dia komen gini, botak doang gak kanker kata. Wah dia komen gitu ya. Komen gitu, celah tuh. Celah. Iya, kan beda sendiri nih. Wah, si beda nih gue pikir. Gue DM, apalah maksudnya? Iya kau gini-gini. Apa maksud tulisanmu itu? Gue bilang. Panjang dia bilang. Aku tuh ya udah ngikutin komik-komik dari Medan, dari MLI. MLI. Mate, itu jokesmu jokes apa? Gak biasa kok ya dark joke. Terus dia ngomong-ngomong, kau pantes lah tolol kau rupanya. Gak mungkin aku tolol, kalau tolol gak mungkin aku tamat kuliah terus kerja di BUMN. Si paling BUMN nih. Aduh salah. Oke, aku bilang kalau memang kau BUMN segala macam. Nih, dia bilang gini, kabar-kabarilah kalau ada acara di Jakarta biar datang aku nonton. Ku kasih link tiketku. Kemarin aku ada show sama Lolo. Cakap-cakap, ku kasih link tiketku. Beli aja tiketnya di situ, ku bilang. Oke, aku beli biar ku tunjuk-tunjuk kau nanti pas acara. Ku tunggu, ku bilang. Tapi pada kenyataannya ya bacot aja gitu. Nggak datang segala macam. Terus ngapain kau membanggakan instansimu BUMN segala macam? Kan jadi tanda tanya. Kok ada sih di BUMN orang tolol? Kok bisa masuk? Ini jalur mana nih? Masuk ke BUMN tapi ada yang tolol kayak gini. Ada 2 kali tuh. Satu lagi ada bapak kerja Pertamina kalau nggak salah. Iya. Komen ini Pak. Bapak kerja Pertamina Pak. Kok kayak gini komennya? Kayak mana ya bapak masuk Pertamina tapi bodoh Pak. Aku bilang gitu. Ya mungkin dia secara kinerja bagus Ki. Bagus mungkin dia kerjanya bener. Dia ngerti minyak kali. Iya tapi sosial kurang. Tapi sosial skill mungkin kurang banyak lah orang-orang kayak gitu kan. Ya bawa tangki Pertamina mungkin mengisi bensin dia ya mungkin ya. Ya mungkin. Tapi ya itu aku kadang nggak usah komen sesuatu yang bikin buruk citra perusahaanmu mungkin kan menunjukkan. Terus ada banyak komen yang aku ambilin terus diskusi pada akhirnya. Diskusi itu panjang segala macam. Pada akhirnya orang-orang kalau udah kita jelasin bener ya minta maaf karena dia tahu dia salah. Kayak begitu.
Aku kalau ada yang bisa ku diskusikan, tapi kalau enggak, ku biarin aja. Itu jadi hiburan sih sebenarnya. Ya. Komen-komen apa semua segala macam itu jadi hiburan buatku. Iya. Bener-bener jadi hiburan, bahkan yang terakhir aja ya. Terbaru ya. Terbaru. Ada lagi komen anjing-anjing lagi. Ya banyak Ki pasti yakin. Ada cewek. Maksudku cewek lo kau gitu. Iya, soalnya memang komentar netizen ini mungkin satu orang kita maafin gitu ya, kita cover gitu, kita take over gitu, satu orang mungkin dia akan minta maaf sama kita. Iya. Tapi kan orang lain nggak ini tetap nyerang kita kan. Dah, ini dia ngomen gini. Apa tuh? Komen di postingan orang lagi. Iya. Di akun siapa? Iya. Dia komen ini. Jadi preman aja mas, katanya gitu. Walah. Tanpa konteks nih ya, tiba-tiba jadi preman. Ku balas, siap mbak. Mbaknya jadi tolol aja terus ya aku bilang. Dia balas Menyerang cewek lagi. Hah? Menyerang cewek lu. Lah, emang cewek gak boleh tolol. Iya, Siap mas, terus. masnya udah kepinteran sih ya. Iya kalau gak pinter gak banyak karyaku, ku bilang. Kocak, ku bilang gitu. Kasih tahu dong karyanya, kocak katanya. Lah banyak, ku bilang gila kau mau apa nih, ku bilang. Film ada, aku bilang. Series ada, podcast ada, program di YouTube ada, TV ada, stand up show ada. Mau apa lagi, ku bilang. Anjing. Miskin ya, jadi nggak pernah nonton karyaku, ku bilang gitu. Iya saya miskin bang, emang hartamu banyak kayak Raffi Ahmad, bagi dong katanya. Dah, ku balas. Lah orang memang iya kok kaya, gila kau ya. Kerja jangan minta-minta. Kasian, aku nggak mau kerja, kau aja yang kerja. Kasian aku memang bang, sinilah bang, aku pengangguran, gak ada karya katanya. Sorry nggak aku balas lagi, aku lagi banyak kerjaan. Anjing, seru ya kalau kayak gitu-gitu. Kayaknya kan jadi hiburan sendiri buat aku. Iya. Dia yang memulai, bukan aku yang mulai, dia yang mulai. Tapi kalau misalkan kalian berdua itu kan secara citra kan berarti sudah tercoreng lah ya. Karena netizen atau karena media atau apapun SJW pasti sudah tercoreng gitu. Pernah ini gak sih kayak anjing gue citra gue udah tercoreng nih gara-gara kalian terus jadi apa sakit hati sendiri atau udahlah gue tetap jalan ini gue begini-gini aja aku nggak pernah ya nggak pernah ya karena buatku ditutup rezekiku ini, dimatikan kerjaanku di sini, wah gila aku masih bisa nyari jalan lain kok. Aku bukan dari stand up loh besarnya. Bola. Aku dari bola, sebelum stand up aku main bola dulu. Aku berhenti bola, aku bisa stand up. Nggak bisa aku stand up, bakal ku cari yang lain kayak manapun caranya supaya aku bisa hidup. Jadi aku nggak terlalu peduli aku sama orang-orang yang wah gara-gara dia jadi mati nih kerjaan, enggak. Aku nggak peduli, betul. Nggak peduli ya. Kalau lu Pon? Gue juga enggak. Kemarin tuh bikin tweet itu serta-merta bukan emang karena beneran ngeluh kerjaan gak ada gitu. Karena nominalnya juga gak segitu besar gitu yang hilang. Iya. Cuma emang pengen nyerang dari kubu sananya aja gitu. Pengen bikin orang-orang ngeliat celah kubu sana nih ada jeleknya nih. Kelakuannya begini nih gitu doang. Itu doang Gue ya. mau mainin apa sih namanya. Poin di situ doang gitu, main kartu di situ doang gitu. Tapi lu kalau nulis hilang mah santai. kalau nulis materi Pon udah mikirin konsekuensinya, maksudnya kalau pas lu lagi bikin materi kan lu materinya kita tahu lah waktu lu di podcast aja juga bilang ketersinggungan lu tuh besar banget. Apa sih yang ada di pikiran lu? Gue nulis materi ini karena ini keresahan gue dan ketika gue diserang gue udah punya backupannya atau gimana yang di pikiran lu gitu. Sebenarnya kalau backupan juga nggak terlalu punya backupan. So, gue bikin materi setelah apa yang gue pikirin aja, apa yang gue rasain berdasarkan pemikiran gue sejujur-jujurnya aja gitu. Apa yang gue rasain, apa yang gue lihat. Nah kalau emang itu yang gue lihat, apa yang jadi masalah? Kayak base-nya kenapa gue ngerasa feminis malas dan ribet, karena ada beberapa feminis yang nyerang seorang istri bikin bekal buat suaminya. Tuh maksud gue, lah kenapa diserang lu bikin bekal suaminya? Sedangkan feminis yang nyerang bekal itu masih aja di sekitaran circlean feminis itu, nggak diserang sama kubu-kubu feminis yang ngerasa lebih benar. Itu yang poin itu yang gue pengen serang gitu. Kalau lu nggak nyerang jamur di circle lu, ya biar gue yang serang gitu. Iya. Lu mau nyerang jamur-jamur di circle lu, ya oke, sana serang gitu. Kalau seandainya seandainya lu nggak bersihin jamurnya. Gitu. Kalau seandainya circle-nya salah ya diserang juga, jangan dibiarin. Jangan gitu kan maksudnya. maksudnya. Iya maksudnya satu dua orang aja oknumnya, tapi bawa jelek nama feminisme. Tapi dari kubu feminisnya nggak diserang yang begitu-begitu. Malah mereka masih didiemin. diam-diam aja, masih aktif aja di circle mereka itu yang brengsek. Kenapa coba istri bikin bekal suaminya dibilang patriarki? Lah orang suaminya sendiri kalau istrinya juga bikin tidak dengan terpaksa,
Ya kan? Kayak mana maksudnya? Kalau dia bikin juga tidak karena paksaan suaminya gitu. Emang Enggak, dia itu senang kasusnya bikin. apa sih? Waktu itu ada istri bikin treat, tips bikin bekal buat suami. Ada nih, diserang sama feminis. Gara-gara dia bikinin bekal untuk suami. Itu namanya patriarki di Indonesia nih. Istri yang gak harus bikinin bekal buat suami gitu. Lah. Jadi siapa anjing kalau udah nikah? Kalau seandainya istri, jadi maksudnya siapa? Kecuali suaminya bilang gini, ya udah ya saya nggak usah bikin bekal, kesepakatan dari suami ya memang ngelarang, ya silakan. Ini kan bukan disuruh maksudnya, kan dia sendiri yang mau. Istrinya sendiri yang bikin treat. Lah kalau istrinya sendiri yang mau ya itu memang udah kesenangan istrinya, itu yang diserang waktu itu. Iya, kayak podcast dibilang masih boys club banget karena dinilai menurut data pengguna atau pendengar podcast dari kalangan perempuan masih kurang. Lah, kalau lihat data gitu berarti kan jangan-jangan emang perempuannya aja nggak mau bikin, nggak mau denger. Ya jangan dipaksa-paksa. Kenapa harus dikejar-kejar kayak maksudnya biar sama nih laki segini cewek segini. Lah kalau ceweknya pada mau nonton Ikatan Cinta kenapa lu suruh dengerin podcast kan gitu. Iya. Oh katanya kelompok-kelompok begitu tuh masih hidup nggak diapa-apain. Podcast itu apa istilahnya? Dari kalangan pengguna boys club banget kan. Boys club banget. Dari kalangan perempuan tuh pengguna atau pendengar masih kurang. Masih kurang. Ya kalau yang maksudnya yang bilang kayak gitu kok bikin podcast juga anjing biar setara. Goblok. Iya makanya itu kalau bikinnya tinggal bikin. Betul. Kalau emang nggak mau, ya emang nggak mau berarti. Iya. Ya mau nonton sinetron, mau ngapain, terserah cewek-ceweknya. Kan tidak semua orang harus sama. Karena iya pikirannya harus semua sama. dikejar-kejar sama. Mereka tuh kayak semua harus kejar sama gitu. Kalau laki segini, cewek harus segini. Ya, pun beda-beda interestnya. Iya. Tapi kembali lagi nih sebenarnya buat yang lagi nonton kita nih ruang diskusi ya. Jadi ya kita harus disclaimer dulu lah Pon. Capek juga jadi komedian harus nyapu-nyapu ya anjing capek banget. Nggak, tapi ini kita ruang diskusi aja. Mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat gua, Popon atau Oki ya nggak apa-apa didebatin aja. Cuma ya debatnya debat yang sehat gitu loh. Jangan menjatuhkan orang lain. Yang itu kan yang terjadi di Oki, semuanya menjatuhkan Oki sehingga semua komen-komennya tuh kayak yang jelek-jelek aja. Tapi Kadang-kadang yang tahu aku kayaknya yang ya. tahu, yang ngerti, yang tahu, yang ngikutin aku segala macam, mereka bakal tahu aku. Mereka nggak terpengaruh sama media. Orang-orang yang tahu kita kayaknya lebih menghargai karya kita. Itu yang gue bilang ke Panji. Orang-orang yang tahu kita, orang-orang yang ngerti kita, dia pasti bakal menghargai karya kita. Iya. Followersku nggak terlalu banyak, tapi aku yakin ada sekitar 3-4 ribu orang yang siap mati kayaknya untuk aku. Dan Bang Banji bilang juga kita jangan sampai terlalu pusingin mikirin haters atau nyerang-nyerang haters atau mikirin gimana counter haters sampai lupa mikirin yang suka kita. Karena yang suka kita juga nungguin perhatian kita. Jangan cuma perhatian kita kasih ke yang benci-benci kita doang gitu. Misalnya yang benci kita balesin, kita serang. Sedangkan yang muji-muji gak kita balesin, gak kita apresiasi. Gitu. Padahal mereka yang selama ini ada di samping kita. Mereka yang lebih butuh perhatian dibanding yang benci. Iya, gitu. gue bilang ke Panji kok, gue bilang Panji kan kadang-kadang suka nge-cover atau suka nge-counter, lebih tepatnya ke cover, terus gue nge-counter orang-orang yang gak sependapat sama dia di kolom Instagram kan. Terus gue bilang ke Panji, Ji, tanpa lu balesin netizen-netizen yang menurut lu tidak selaras dengan lu ini, lu tetap Panji kok, tetap keren gitu menurut gua. Anjing tetap keren kok gitu. Bahkan kalau Coach Justin beda lagi, dia bilang Coach Justin kan wah kita tahu lah hatersnya wah lebih ya saya sekali aja berurusan sama fans sepak bola aja kapok Coach Justin hari-hari kan. Coach Justin bilang kayak gini, Kemal gua itu di YouTube aja kalau kan gue pegang datanya 95% itu likes penonton itu likes konten gua, 5% aja yang benci. Tapi 5% itu karena koar-koar jadi kelihatan banyak. Padahal sebenarnya mereka dikit. Ya masa gue berhenti jadi komentator cuma gara-gara 5%, padahal 95% suka sama gue, tolol banget dong gue. Kata Coach gitu, makanya dia tetap, makanya dia bikin YouTube Premium, dia memfilter orang-orang yang mau bayar dia aja terus masuk. Benar. Jadi sebenarnya haters tuh sebenarnya dikit gitu. Cuma kan karena 1-2 orang keluar-keluar jadi semuanya jadi ikut kayak merasa oh kayaknya memang Popon salah, oh Oki salah nih marah-marah di atas panggung. Semuanya ngikut jadi banyak padahal awalnya cuma sedikit. Betul. Itu sih maksudnya. Jadi kalau gue selalu berpatokan semenjak gue collab sama Coach, kayaknya kalau kita diserang sama haters sebenarnya mereka tuh sedikit. Jadi jangan terlalu inilah, ada kok yang tetap suka sama Lucky. Ada. Suka sama Lupon, ada. Banyak malahan. Banyak, gue pastikan itu masih banyak. Makanya kalau aku sekarang ngebalasnya dengan ya udah nih, gue kasih aja nih apa-apa yang aku punya nih.
aku makin ngasih ke orang-orang. Nah ini aku punya karya, aku punya ini segala macam. Malicious juga kan banyak memang. Yang menantikan lu special show lagi kan banyak. Banyak kan udah ada, tapi susah nih nulis materi sekarang. Nggak ada keresahan. Gue nggak kayak nggak ada lagi damai nih hidupnya. Aduh lu nggak ngasih mereka makan lu. Iya. Mereka nungguin. Soalnya gue tuh menulis materi kalau lagi ada masalah. Dulu kan temenan sama Young Lex, lucu banyak komen lucu-lucu. Terus habis itu ditabuk Justin Bieber lucu-lucu. Ya kan? Ini kan temenan sama Patra. Lucu-lucu banget. Kayaknya jadi ada materi ya. Gue jadi ada, ya gue masih lagi nggak ada kejadian kayak kalian berdua, jadi dan nggak mau bikin ulah lagi nggak mau bikin ulah, lagi damai lah hidupnya. Jadi nggak ada materi apa-apa gitu. Cuma memang gue itu kemarin juga sempet bilang juga lah ke anak-anak podcast hancur bahwa materi stand up gue tuh akhir-akhir ini kan gue disuruh absurd lagi, gue bilang nggak bisa, udah absurd tuh udah susah gitu, udah makin dewasa, udah kritisnya beda, keresahannya beda, jadi gue butuh ada problem-problem sama kayak waktu gue yang ditabuk Justin Bieber, itu kan gue diserang habis-habisan gue, tapi mereka nggak tahu kejadian aslinya gimana, nah itu yang ku jadikan materi stand up kan jadi menjelaskan gitu loh, karena kan waktu itu gue bilang Dian Sastro sempat, ini kejadian benar ya kalau mau kalian research aja di Google dulu, Dian Sastro waktu di bioskop pernah disenggol orang terus yang begini, terus dibilang sombong, yang Milea juga tuh yang jadi Milea tuh, sempat dibilang oh sombong nih nggak mau foto gini-gini, malah mereka berdua yang diserang kan, sempat diserang dulu kan, sementara pas gua bikin Justin Bieber yang dibela, bilangnya gua nggak sopan gini-gini, padahal kan kalau itu orang Indonesia pasti kena itu Justin Bieber gitu, materinya kurang lebih kayak gitu, mohon maaf ya Mbak Dian Sastro dan Mila, tapi ini dari berita ya Mbak semua, mohon maaf banget. Tapi ya gitu, jadi kan jadinya ngebenerin itu akhirnya punya materi stand up. Nah alhamdulillah sekarang lagi damai hidupnya. Jadi agak susah bikin materinya ya. Iya, bingung kali bikin materi tapi gitu. Tapi kan bisa dari masalah orang. Bisa, observasi. Itu lagi dari masalah sendiri. Itu lagi gue bikin, maksudnya dari masalah orang lain. Cuma gue lagi kurang itu. Cuma ya mungkin kalian berdua nanti bisa jadi komut gue lah. Karena kayaknya saya butuh nih masalah nih gitu. Nggak, tapi ini biasa gue tanyain ke bintang tamu gue, tips bertahan di industri lah ya dari masing-masing orang. Mungkin dari Oki dulu. Ketika lu kena cancel culture atau lu kena hujatan kayak gitu, tips lu supaya bertahan untuk yang lagi nonton sekarang apa Ki? Biar mereka juga mentalnya kuat Ki. Tetap muncul, jangan kabur. Karena kalau kabur kok dianggap kalah nanti. Kok tetap muncul aja di mana-mana, kasih tahu aja. Aku nggak mundur kok, aku ada. Mau aku di cancel kerjaan apa segala macam, aku nggak kemana-mana, aku ada nih. Jadi orang-orang yang lain yang selama ini juga ngikutin kita tahu, oh iya nih Oki tetap ada kok. Oki nggak ngerasa dia salah. Oki tetap siap untuk ngelakuin apapun lagi dengan hujatan orang segala macam, dia nggak mundur kok. Jadi ya jangan begitu kok dapat masalah disikatin orang, pap kok hilang. Kok hilang, orang-orang jadi berpikir, oh iya tuh dia tuh menghindar tuh karena salah dia tuh kan gitu. Kalau buatku kayak begitu, aku tetap muncul karena kan ada juga beberapa orang mungkin di kalangan entertain juga yang begitu kena masalah tiba-tiba hilang aja, tiba-tiba muncul lagi gitu. Aku nggak modelan kayak begitu. Ya udah aku bakal tetap ada aja. Ada nggak ada kerjaanku, aku bakal tetap ada supaya orang-orang tahu bahwasannya aku nggak kemana-mana. Walaupun mungkin jumlah viewers atau likes tidak seperti dulu waktu belum kena kasus ya. Nah buatku itu juga bukan suatu hal yang penting. Ya. Yang penting buatku orang-orang tahu aku tetap ada aja. Udah itu aja sih aku, cara bertahan ya. Iya cara bertahan gitu. Kalau lu Pon cara bertahan kalau lu kena cancel culture atau dihujat netizen supaya tetap mentalnya kuat Pon? Ya sama aja sebenarnya kayak Oki ya. Apa-apa tetap ngelakuin apa yang biasa kita lakuin secara normal aja. Misalnya kayak gue bikin show ya tetap bikin show gitu. Pun kalau sekarang yang gue lagi lakuin gembok akun itu gue sebenarnya ngikutin kelakuan selebritis yang biasanya bikin kena kontroversi, kena kasus kan biasanya dia. Ya lu kenapa gembok ya tuh Pon ya? Gue pengen ngikutin flow-nya aja kan, flow-nya orang tuh kalau kena serang nih kayak seleb tweet atau selebgram kena serang tuh abis itu play victim. Play victim gembok akun dulu. Abis itu buka-buka akun donasi kan gitu. Gue pengen begitu aja. Pengen ngikutin flow aja, ngikutin yang biasa dilakukan sama selebgram gitu. Anjing ya. Donasi, cleanin nama, nanti ngapain gitu-gitu aja. Pengen nyobain flow-nya aja gue. Oh, jadi abis ini donasi dong? Donasi ke lembaga feminis.
Wah anjing goblok. Iya tapi kurang lebih sama lah ya cara bertahannya lah ya. Sama. Kalau suatu hari kita amit-amit kena cancel culture atau kita dihujat netizen parah banget, cara yang paling benar adalah tetap muncul aja Ki ya. Tetap bikin. Jangan kayak malah kita ngilang, malah kayak kelihatan kita kalah, kita salah. dan mereka merasa seneng berhasil jatuhin orang gitu ya. Betul. Iya ya. Kalau kita tetap berdiri tegak, wah anjing harus diapain lagi nih orang supaya hilang. Iya. Jangankan kita yang secara publik itu masanya lebih besar lah ya. Orang kerja kantoran aja kan kadang-kadang kan ada aja yang mau ngejatuhin temen sendiri di kantor. Itu aja udah nggak enak gitu. Ini berlaku buat semua ya, maksudnya nggak cuma kita yang komedian yang dikenal masyarakat, tapi buat kalian yang kerja di kantor atau di sekolah atau di kampus, gue yakin ada pasti orang-orang yang pengen ngejatuhin kalian, yang ngomongin dari belakang gini-gini. Kalau kalian itu minder, kalian itu kalah menyendiri, kalian kalah berarti. Harus maju terus, apapun yang kalian lakuin tetap lakuin aja. Ya itu sesuatu pesan moral yang bagus ya. Tapi yang jelas kalau yang udah lagi nonton video ini pokoknya ada salah-salah kata dari kita, namanya kita bertiga manusia, langsung disapu. Susah komedian terus nyapu. Mohon maaf kalau ada kata-kata kita yang menyinggung atau apa, kita ya diingatkan aja lah, jangan dihujat lah, diingetin aja Bang Popon, Bang Kemal, Bang Oki, salah ngomong kayak gitu Bang, yang bener gini kan enak gitu ya. Betul. Jangan kayak goblok lu, apa sih anjing lu kontol apa, kan kayaknya tuh kayak apa sih gitu, botak lucu. Terlalu ofensif gitu. Maksudnya yang bener aja dikasih. Kalau kita salah ada, misalkan feminisme adalah sejatinya adalah sekumpulan wanita ribet dan apa? Dan malas. Enggak usah enggak usah di counter aja. Enggak Bang, sebenarnya feminisme dikasih tahu aja yang baik-baik. Ya kan kita sama-sama mungkin knowledge saya belum nyampe situ, ya dikasih tahu aja dengan knowledge kalian yang pintar-pintar, karena kayaknya lebih pintar dari kita ya, diajarin biar kita ikut pintar ya. Mereka jauh lebih pintar deh gitu. Iya, maksudnya luar negeri dan lain-lain. Iya, dibikin juga kita pintar, jangan kita dijatuhkan terus kalian makin pintar kita makin tolol. Manusia tuh tidak begitu. Makhluk sosial. Oh gila. Ya biar bener, biar ada itunya Kipon, biar kita nggak di Biar ada poinnya ya. Iya, biar ada poinnya. Dan buat fans Justin Bieber juga, ya itu saya yang salah. Udah, nggak usah. Udah ya, saya nggak sopan, saya nggak tahu dia nggak suka ada kamera depan mukanya. Udah saya salah, itu udah fans Justin Bieber bebas lah gitu. Gitu makanya jadi biar dibenerin aja lah, karena ya manusia tempat yang salah sekali lagi. Tapi thank you Oki sama Popon, semoga Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kalian omongin di episode kali ini bisa ngasih masukan lah buat mereka-mereka juga untuk terus berjuang di industri yang mereka lagi jalani sekarang. So sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.